Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari kedua di dalam doa 10 hari. Mari kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kita kembali membuka dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Surat Roma 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Di hari pertama kita sudah belajar tentang segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah sukacita karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hari Sabtu 23 Mei 2020. Segala sukacita bagian yang kedua adalah sukacita kemenangan dari Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, "Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka." Amin. Ketika Yosafat berperang melawan Bani Amon dan orang-orang Moab, Tuhan memberikan sukacita yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu sukacita kemenangan dari Tuhan. Kita lihat latar belakang dari kisah ini yang terjadi adalah di dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayat ke-4, firman Tuhan berkata, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Jadi dari firman Tuhan ini kita pelajari segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah sukacita kemenangan dari Tuhan. Yang pertama kita sudah lihat di hari kemarin, sukacita karena pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita kemenangan dari Tuhan. Seperti Yosafat, ketika dia berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon, Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi bersyukur ketika Yosafat mengalami ketakutan, dia tidak lari meminta bantuan kepada kerajaan lain atau mengandalkan manusia, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat di ayatnya yang ketiga, ini poin penting yang harus kita sama-sama belajar dari kehidupan Yosafat. Ketika musuh
mengepung kehidupan kita, entahkah itu sakit penyakit, persoalan ekonomi, keuangan, datang mengepung hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ayat 3, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya. Yang pertama, mengambil keputusan mencari Tuhan. Yang kedua, Yosafat beserta orang-orang Yehuda melakukan puasa, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mencari Tuhan, berpuasa. Yang ketiga, ayat 4, Yosafat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia, tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, permasalahan yang mengepung kehidupannya. Makanya ketika dia mencari Tuhan, merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan, yang terjadi adalah kemenangan Tuhan berikan kepada Yosafat. Dan ini yang kedua, segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roma tadi berkata, segala sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita karena pertolongan Tuhan, sukacita karena kemenangan dari Tuhan. Nanti di hari Senin tanggal 25 Mei, hari yang keempat, kita akan meneruskan firman Tuhan ini kembali. Karena di hari yang ketiga, pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Omar Rumewo. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di hari yang kedua. Tetap semangat, tetap setia, tetap bersungguh-sungguh dalam kita minta dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia pasti datang ketika kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pembaptis Roh akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.